Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang materi analisis real, khususnya pada bab bilangan real pada subbab yang keempat, yaitu aplikasi dari sifat supremum. Begitu. Setelah belajar tentang kemarin kelengkapan dari bilangan real, nah pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aplikasi dari kelengkapan bilangan real yang kemarin telah dipelajari. Nah, untuk aplikasi yang pertama dari kelengkapan bilangan real, khususnya untuk sifat supremum, ini ada sifat Archimedes. Nah, dari aplikasi ini kita akan berbicara tentang sifat Archimedes, bahwasanya kalau ada X anggota bilangan real, maka akan ada NX yang merupakan anggota bilangan asli, sehingga X kurang dari sama dengan NX. Begitu. Jadi di sini sifat Archimedes cuma mau berbicara bahwasanya kalau ada X bilangan real, di mana bilangan real ini pasti lebih besar daripada bilangan asli, ya, di mana bilangan asli merupakan subset bilangan real. Nah, subsetnya ini akan mengakibatkan hubungan bahwasanya X yang bilangan real tadi, anggota yang lebih besar, itu kurang dari NX yang merupakan bilangan asli. Nah, untuk pembuktiannya dapat dilihat pada pembuktian berikut ini. Oke, untuk yang pembuktian yang sifat Archimedes, nah kita akan menggunakan pembuktian berbagai cara untuk membuktikan suatu premi di dalam matematika. Itu bisa kita gunakan, ya. Kali ini kita akan menggunakan pembuktian kontradiksi, gitu. Nah, di sini pembuktiannya berbicara tentang andaikan pernyataan tersebut salah. Nah, pernyataan salah di sini kita bisa sebut sebagai pembuktian yang kita gunakan adalah kontradiksi. Pernyataan yang salah seperti apa? Karena premi kita di sini adalah X kurang dari sama dengan NX. Maka di sini kita anggap bahwa premi itu salah, maka kita memunculkan adanya argumen baru, di mana berbicara argumen yaitu kebalikan dari premi kita yang ini. Jadi kita memiliki argumen bahwasanya X itu tidak lagi kurang dari NX, tapi NX-nya yang kurang dari X. Begitu. Jadi kebalikannya. Nah, untuk setiap N anggota bilangan asli. Sehingga X merupakan batas atas dari NX. Ya, karena X-nya di sini berada di yang paling besar. Kalau ini yang paling besar NX, kalau ini yang paling besar X. Gitu. Jadi dia merupakan batas atasnya. Jadi di sini batas atas. Siapa yang batas atas? Yang paling besar, yaitu X itu. Karena NX memiliki batas atas. Apa batas atasnya NX? Yaitu X itu tadi. Nah, dan berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real yang kemarin sudah kita pernah pelajari, maka himpunannya yang kita miliki di sini tak kosong. Jadi tidak mungkin satu bilangan yang punya batas, ya, ada batas, tidak mungkin dia kosong. Oleh sebab itu, karena tidak mungkin kosong, maka dia memiliki supremum. Nah, supremumnya itu apa? Di sini U. U-nya di sini kita sebut supremum. Nah, dengan kata lain, NX memiliki supremum. Jadi, himpunan kita yang baru tadi, di mana NX-nya di sini lebih kecil atau kurang dari sama dengan X, dia mempunyai batas atas, yaitu supremum berupa U. Nah, dari sini kita mau melihat, meninjau lagi. Kalau U itu batas atas, berarti U-1 itu berada di bawah U, pasti dia kurang dari S. Nah, S-nya itu apa? Sembarang anggota bilangan S. Ya, dimana bilangan ini lebih kecil daripada U. Pasti gitu. Jadi kalau dibuat ilustrasi di garis bilangan, kalau kita punya U sebagai supremum, berarti U-nya yang paling tinggi. Nah, kita mau ambil U-1 di sini, misal ya, U-1 gitu. Nah, dari U sama U-1 pasti U-1 berada di ruas yang lebih kiri karena lebih kecil, dikurang satu angka. Nah, kita lihat lagi, S-nya di mana gitu. Nah, S-nya di sini U-1
berada di lebih kecil daripada S. Nah, kemungkinan S-nya berada di sini, S-nya gitu. Ya, karena U-1 dan S itu lebih besar S dan U yang paling besar di antara semuanya. Nah, di mana bilangan ini tidak lebih kecil daripada U gitu. Di mana bilangan ini lebih kecil daripada U. Jadi tidak mungkin dia berada di yang lebih besar daripada U. Maka U-1 itu bukan batas atas dari N. Ya, pasti karena ada yang namanya batas atas tuh yang paling besar. Padahal ini ada yang paling besar S, ada yang paling besar lagi berupa U begitu. Sehingga terdapat M anggota N dengan U-1 kurang dari M. Kita akan menyebutkan ya, memunculkan kata-kata lagi itu angka yang kita sebut M. Nah, M itu letaknya di mana? Yaitu U kurang dari M plus 1. Ya. U-nya di sini M plus 1-nya yang lebih besar gitu. Kita nggak tahu M-nya letaknya di mana. Jadi kemungkinan M-nya letaknya masih berada di antara sini gitu. Akan tetapi M-nya yang di sini nggak ada jaminan dia lebih besar atau lebih bawah daripada U. Karena nggak ada jaminan, ada suatu kondisi, ya, kondisi di sini yang kita sebut di sini M plus 1, kemungkinan bisa ada, ya, di mana di sini M plus 1 lebih besar daripada U. Gitu. Kalau dia masih berada di bawah U, pernyataan kita aman bahwasanya U itu sebagai supremum. Akan tetapi kita belum tahu karena U-1 bukan batas atas. Di sini bukan batas atas, berarti mungkin ada batas atas yang lain. Oh, saya sebut M. Misalnya M di sini. Nah, dari M di sini, M plus 1 nggak ada jaminan dia di bawah U. Atau di atas U. Jadi ada peluang dia di atas U, maka M plus 1 di sini dia lebih besar daripada U. Nah, hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa U merupakan batas atas. Ya. Pernyataan kita ngomong bahwa U itu merupakan supremum atau batas atas. Padahal di sini terdapat M plus 1 yang lebih besar daripada U. Di mana pasti kalau ada yang lebih besar, pasti M plus 1 sebagai batas atas yang lebih besar lagi. Maka di sini hasilnya kontradiksi dengan premi yang kita punya. Karena premi yang kita punya di sini U-nya sebagai supremum, akan tetapi ada M plus 1 yang lebih besar lagi, maka M plus 1 sebagai supremum baru lagi, sehingga pengandaian yang kita gunakan, yaitu kita pakai pengandaian ini. Ingat, kita punya premi ini, X-nya yang kurang dari sama dengan. Nah, kita punya pengandaian NX-nya yang kurang dari sama dengan. Maka pengandaian hasilnya ini dia kontradiksi. Nah, pengandaian yang kita lakukan itu salah. Artinya di sini terdapat kontradiksi. Maka, jika kita mengandaikan salah, maka yang benar adalah hal yang kebalikan dari pengandaian. Maka yang benar adalah premi yang awal, yaitu X kurang dari NX. Itulah yang benar. Karena NX kurang dari sama dengan X itu salah. Berarti yang benar adalah premi yang pertama. Di sini mau menunjukkan bahwa subsetnya itu ternyata dia lebih, ya, anggota X-nya itu kurang dari sama dengan NX. Meskipun N-nya di sini dia subset dari bilangan real, ya, subset bilangan real. Gitu. Jadi sudah terbukti untuk sifat Archimedes. Selanjutnya untuk sifat Archimedes yang sudah kita buktikan tadi ada korolaris 1. Berbicara tentang apa? Korolaris adalah dampak dari teorema Archimedes. Maka di sini berbicara tentang kalau saya memiliki S, di mana S itu seper N, ya, seper N, di mana N anggota bilangan asli seperti pada yang didefinisikan, maka infimum dari S itu adalah angka 0, gitu pasti. Nah, pernyataan ini perlu dibuktikan bahwasanya S itu bukan merupakan himpunan kosong. Ya, S itu bukan merupakan himpunan kosong. Kenapa? Karena di sini kita bisa menemukan paling sedikit angka seper N di situ satu saja ada anggotanya, maka dia bukan merupakan himpunan kosong. Nah, di mana dia terbatas ke bawah. Ingat kalau di sini infimumnya dia 0, pasti dia punya batas, entah atas atau bawah.
Nah, terbatas ke bawah di angka 0. Kenapa? Karena kalau masukkan angka bilangan asli berapapun, 1/n ini akan konvergen menuju ke angka 0. Nah, konvergen menuju ke angka 0 inilah yang membuat dia menuju ke angka 0 ini sebagai titik yang paling akhir dia selesai. Jadi terbatas ke bawahnya dia ke 0. Maka dia punya infimum. Misalkan nih saya sebut sebagai infimumnya, saya sebut di sini W. Ini W. Nah, W ini sebagai infimum, jelas bahwa W-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kenapa? 0 ini yang paling akhir, ya, paling akhir. Maka pernyataan ini bisa direpresentasikan W lebih besar sama dengan 0, ya. Untuk epsilon, sembarang epsilon, untuk setiap epsilon berdasarkan sifat Archimedes, maka terdapat n bilangan asli sedemikian sehingga ya seper epsilon kurang dari n. Karena fungsi yang di sini yang diminta adalah seper n untuk n anggota bilangan asli. Kalau saya punya epsilon, ya berarti seper epsilon. Kalau saya punya delta, berarti ya seper delta. Gitu. Karena di sini saya ambil epsilon, maka seper epsilon kurang dari n. Nah, sama ini tinggal kita kalikan dua ruas terhadap epsilon atau terhadap n, maka atau perkalian silang juga akan ketemu hasilnya seper n kurang dari epsilon. Oleh sebab itu, maka kita akan memiliki ketiga hubungan. Ya, kita sudah punya hubungan yang pertama ini, hubungan yang kedua ini atau ini. Nah, terus kita juga punya sifat Archimedes. Kita hubungkan ketiganya, maka akan memiliki 0 ini dia kurang dari sama dengan W. Jadi ini hubungan yang pertama. Nah, kemudian kita punya hubungan yang kedua, yaitu seper n kurang dari epsilon. Seper n kurang dari epsilon. Nah, kita mengkaitkan mereka dengan sifat Archimedes, jadilah pertidaksamaan 0 kurang dari sama dengan W kurang dari sama dengan seper n kurang dari epsilon. Gitu. Jadi sudah ketemu ketiga hubungan ini. Nah, untuk epsilon positif, sembarang epsilon teman-teman ambil. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya, ya, pada pembahasan sebelumnya yang ngomong bahwasanya kalau ada hubungan seperti ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya W-nya ini sama dengan 0. Ya. W-nya itu berada di rentang lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari epsilon, maka W-nya di sini 0. Nah, di sini terbukti bahwasanya W yang kita anggap sebagai infimum di sini ternyata dia W-nya itu nilainya 0. Jadi premi di sini sudah terbukti dampak dari Archimedes tadi. Lanjut lagi ke korolari 2, dampak dari Archimedes yang kedua. Dia ngomong bahwasanya kalau ada T positif, ya, T lebih besar daripada 0, maka akan ada NT anggota bilangan asli sehingga akan berlaku hubungan ini. Hubungan bahwasanya 0 di sini 0 kurang dari seper NT kurang dari T, di mana di sini NT-nya anggota bilangan asli dan T-nya diambil positif saja. Buktinya di sini karena infimum dari seper n tadi sudah dijelaskan bahwa seper n itu konvergennya ke 0, maka dia konvergennya ke titik di mana dia berhenti, yaitu sebagai infimum kalau kasus ini. Maka infimum dari yang kita punya di sini dia menuju ke angka 0. Ya, untuk T positif, maka T bukanlah batas bawah dari seper n. Ya, kenapa? Karena T-nya positif. Dan infimumnya dia 0. Berarti ada yang lebih kecil daripada angka positifnya T ini, yaitu angka 0. Maka T bukanlah batas, ya, bukanlah batas dari seper n. Karena batasnya dia di 0. Sehingga terdapat NT, ya, terdapat NT di sini diketahui lagi di soalnya, terdapat NT-nya anggota bilangan asli, sedemikian sehingga berlaku hubungan seperti ini. Gitu ya. Dari mana hubungan ini? Karena T-nya dia di sini bukan batas, maka di sini ada yang lebih kecil lagi. Ya. Ada yang lebih kecil lagi, itu angka 0. Angka 0 yang paling kecil karena dia infimum. Yang lebih besar daripada 0 apa? Seper NT, ya. Fungsi kalian di sini mintanya seper N. Berapapun T-nya positif, ambillah 2, seper 2, seper 3, seper 4.
dia pasti di bawah angka T, tapi dia berada di atas angka 0, di mana 0 ini adalah angka yang menunjukkan dia batas bawah. Jadi terbukti ya, ilustrasi angka pengambilan angka itu bisa kita memahamkan pemahaman kita di mana posisi T-nya. Oh, kenapa T-nya dia di paling besar? Karena ada super NT. Kenapa super NT? Karena di sini fungsi kalian minta super N. Ya, jadi sudah terbukti. Lanjut, korolari 3 yang selanjutnya yaitu akibat yang ketiga dari Archimedes. Kalau saya punya Y positif, ya di sini Y-nya dibatasi positif saja, maka akan ada NY anggota bilangan asli sehingga ada hubungan baru lagi. NY yang kita ambil tadi bilangan asli dikurangi 1 itu pasti kurang dari sama dengan Y. Y-nya yang positif tadi dan kurang dari sama dengan NY yang tadi. Jadi NY dan NY-1 ya, NY dan NY-1 terdapat bilangan Y-nya sendiri begitu. Jadi subsetnya dia ternyata masih memuat di sini. Nah, buktinya kembali lagi karena ini sifat Archimedes itu memiliki 3 dampak, kita masih menginduk dengan pembuktian yang Archimedes ya. Dari teorema Archimedes ngomong bahwa jaminan dari Archimedes menunjukkan bahwa subset dari EY, di mana EY di sini itu apa? Yaitu M-nya bilangan anggotanya bilangan asli, dan Y-nya, di mana Y-nya itu kurang dari M. Ya, jadi di sini Y-nya di sini kurang dari M, di mana M-nya itu bilangan asli. Gitu. Dari N bukan merupakan himpunan yang kosong. Sudah pasti N-nya di sini bukan merupakan himpunan yang kosong, maka kalau tidak ada himpunan yang kosong kita bisa ambil sembarang apapun yang ada di dalamnya. Saya ambil NY. Nah, Y-nya di sini kurang dari M, M-nya di sini anggota bilangan asli. Gitu. Berdasarkan yang sebelumnya sudah dibahas, well ordering property, maka Y paling sedikit punya satu elemen. Jadi di sini paling enggak Y itu punya satu elemen. Sebut saja di sini NY. Ya, NY itu satu elemen saja yang dimiliki oleh EY sendiri. Gitu. Nah, sehingga NY-1 bukan merupakan anggota EY. Begitu. Kenapa? Karena di sini saya cuma punya satu anggota. Gitu. Misal dalam satu lingkaran hanya ada satu anggota, yaitu NY. Gitu, NY. Nah, NY di sini saya kurangi -1 gitu. Nah, kita belum yakin apakah kurang dikurangi -1 ini apakah masih anggota EY apa enggak gitu. Karena hanya punya anggota 1 kok dikurangi, ya sudah EY-nya bukan masuk anggotanya lagi gitu. Kita nggak tahu, barangkali -1 masih ada di sini, barangkali -1-nya sudah berada di luar. Gitu, di garis bilangan kita. Maka karena ada posisi yang dia di sini di luar nggak ada jaminan, maka di sini kita bisa memberikan pernyataan bahwa NY-1 bukan anggota dari EY. Karena hanya satu saja, kok diambil -1, nggak ada jaminan. Akibatnya, jadi NY-1 yang saya ambil tadi dengan NY, sudah pasti NY dengan NY-1 pasti lebih kecil NY-1. Nah, NY-1 letaknya di mana? Bahwasanya di sini. Y-nya di sini, lihat, Y-nya di sini kurang dari M. Di mana M-nya dia anggota dari bilangan asli yang kita miliki. Jadi di sini Y-nya yang lebih kecil, Y-nya yang lebih kecil daripada M, M-nya bilangan asli. Nah, di sini juga anggota bilangan asli, Y-nya yang lebih kecil. Nah, fungsi kalian diminta apa? Pasti dia di antara keduanya, yaitu antara yang besar dan yang kecil itu ada bilangan itu sendiri. Ya, ada bilangan itu sendiri. Contoh gitu. Misalnya teman-teman ambil angka 2 gitu, 2 kali X berada di sini, nah 2 kali X min 1 berada di sini. Gitu. Jadi hasil fungsinya berada di antara keduanya. Jadi hal ini sudah terbukti bahwasanya pengambilan angka Y, ya, angka Y di sini berada di antara dua fungsi, yang asli NY dan fungsi yang dikurangkan min 1. Oke. Itu tadi aplikasi dari teorema
dari supremum, kelengkapan bilangan real, dan sifat-sifat akibat dari sifat-sifat teoremanya berupa Archimedes. Terus kemudian di sini ada lagi teorema 1.1, dia ngomong bahwasanya terdapat di sini terdapat bilangan real yang positif x sehingga x kuadrat sama dengan 2. Jadi di sini kita mau membuktikan ada nih bilangan x di mana x ini hanya dibatasi bilangan real positif saja. Maka kalau ada x bilangan real positif berarti akan berlaku x kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk pembuktiannya kalau ada S, saya ambil S anggota bilangan real. Nah, di mana 0 kurang dari sama dengan S. Jadi S-nya di sini terbatas pada angka 0. Ya, paling kecil dia angka 0. Kenapa? Karena X-nya di sini kita hanya main bilangan real positif. Maka X-nya kita batasi di angka S yang anggotanya lebih besar dari sama dengan 0. Maka akan berlaku S kuadrat kurang dari sama dengan S kuadrat kurang dari 2. Ya, kurang dari 2 gitu. Maka S itu bukan merupakan sama dengan bukan yang kosong begitu. Jadi dia at least ada satu anggota saja membuat dia tidak kosong. Maka dia bukan merupakan hitungan kosong. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa S terbatas ke atas. Ya, kenapa terbatas ke atas? Nah, lihat di sini. Jadi yang kita miliki di sini S kuadrat kurang dari sama dengan kurang dari angka 2. Nah, berarti di sini terbatas ke atas. Jadi mentok dia di sebelum angka 2. Akibatnya S memiliki supremum. Karena dia terbatas ke atas maka punya supremum. Nah, kita sebut si X ini sebagai supremumnya si S. Akan ditunjukkan X kuadrat sama dengan 2. Akan ditunjukkan. Ini yang mau kita tunjukkan. Nah, andaikan X kuadrat tidak sama dengan 2, jadi kita akan menggunakan pembuktian secara kontradiktif lagi. Jadi kalau X sama dengan 2 itu yang mau dicari, tadi saya mengandaikan X kuadrat tidak sama dengan 2. Nah, kalau X kuadrat tidak sama dengan 2, maka kondisi apa yang memenuhi di sini? Mohon maaf, ini tipe kondisi ya. Terus kondisi apa yang memenuhi? Kalau tidak sama dengan 2, ada 2 kondisi, yaitu X kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat lebih besar dari 2. Jadi 2 ini kebalikan dari sama dengan 2. Apa yang nggak sama dengan? Oh, berarti lebih dari atau kurang dari. Nah, untuk kasus pertama. Untuk X kuadrat kurang dari 2. Atau keduanya bisa kita kurangi dengan angka 2 atau keduanya bisa kita kurangi dengan angka X kuadrat. Ya, akan menghasilkan pertidaksamaan yang seperti ini. Begitu. Terus kemudian pembuktian dilakukan dengan menunjukkan bahwa N anggota bilangan asli. Demikian sehingga X plus seper N itu anggota bilangan S. Sehingga X bukan merupakan batas atas. Ya. Jadi di sini kita ambil N berapapun, ternyata X plus N itu masih anggotanya. Karena di sini bilangan real di sini jangkauan cukup luas. Diambil anggota bilangan asli saja, pasti masih masuk anggota S. Nah, karena S plus seper N itu ada, maka X bukan batas atas. Jadi di sini ada yang lebih besar lagi daripada X, yaitu X ditambah seper N. Nah, lanjut lagi. Karena kasus kita itu X kuadrat, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena kita punya X tadi bukan batas atas, maka di sini ada X plus seper N juga. Kita harus buktikan, wujudnya juga harus kuadrat. X plus seper N dikuadratkan, maka akan ketemu. Ini perhitungan biasa saja, tidak ada hal yang baru lagi untuk mendapatkan hasil ini. Terus kenapa kemudian hasilnya berubah tanda, jadi kurang dari sama dengan. Ingat di sini ada pembagian terhadap penyebutnya berupa N kuadrat. Jadi di sini kalau kita compare dengan equation yang tidak ada N kuadratnya, pasti di sini yang jauh lebih besar atau mungkin hasilnya sama. Maka di sini ada kemungkinan dia sama. Gitu. Terus kemudian dari sini ke sini
kita coba compare lagi ya. Di sini ada pembuktian N. Kita ambil sembarang apapun N, pasti nanti akan berlaku yang awalnya kurang dari sama dengan, pasti dia ini yang paling besar ya. Tidak ada lagi pembagian terhadap N lagi. Pasti di sini lebih besar. Nah, tinggal dioperasikan biasa. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan karena di sini tandanya sama-sama plus dan minus. Jadi ketemunya ini. Nah, dari asumsinya tadi kita sudah mengasumsikan bahwa X kuadrat kurang dari 2. Untuk kasus pertama, maka kita punya asumsi ini dapat diperoleh hasil seperti ini. Nah, karena di sini positif, 2 min X kuadrat dia positif, maka di sini ya berapapun positif dibagi dengan 2X plus 1. Pasti dia positif juga. Pasti dia hasilnya positif. Gitu. Nah, artinya seperti itu. Dimasukkan angka X. Berdasarkan sifat Archimedes, maka berlaku ini. 1/n kurang dari. Tadi Archimedes ngomong 1/n kurang dari ini. Gitu. Nah, dari sini kelihatan bahwasanya 1/n itu kurang dari ada angka di sini yang lebih besar. Nah, dari sini kontradiksi dengan fakta bahwa X merupakan batas atas. Tadi kan premi kita X merupakan batas atas. Karena di sini terdapat lagi selain X, yaitu ada X plus 1. Ternyata di sini ada X plus 1/n. Ada X plus 1/n yang lebih besar daripada X. Maka di sini terbukti bahwasanya X bukan merupakan batas atas, tetapi ada yang lebih besar lagi. Karena pembuktian hasilnya kontradiksi, maka pernyataan yang kita miliki bahwasanya oh ternyata ada kasus X kuadrat min 2, itu kasus ini tidak berlaku untuk membuktikan bahwa ada bilangan real positif. Yang kasus pertama itu sama dengan 2, itu nggak berlaku untuk kasus yang kurang dari 2. Ini baru separuh perjalanan. Kita harus membuktikan yang lebih dari 2. Ya, yang lebih dari. Ya, untuk kasus kedua, kalau X kuadrat lebih dari 2. Nah, keduanya bisa kita kurangkan dengan 2 atau kurangkan dengan X kuadrat, akan jadi pertidaksamaan seperti ini. Terus kemudian pembuktian dilakukan dengan menunjukkan bahwa M anggota bilangan asli. Ambil M bilangan asli, maka akan ada. Nah, karena di sini kasusnya X kuadrat lebih besar dari 2, maka akan X kuadrat min 2 lebih besar daripada 0. Nah, karena lebih besar, maka kita eksekusi yang X min. Ya. Kita eksekusi yang X min. Merupakan batas atas dari S yang kita miliki. Ya. Berbeda sama tadi, kalau tadi itu kasusnya dia kurang dari, maka kita eksekusi yang plus. Kalau ini kasusnya yang lebih dari, kita eksekusi yang min. Gitu. Jadi mindset kita kalau kurang, dia bekerja di tanda plus. Kita mau eksekusi, benar nggak ada yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau kasusnya lebih dari, kita eksekusi yang min. Benar nggak ada suprimum yang lain lagi. Gitu. Nah, di sini karena kasus kita X kuadrat, ya angka yang barusan kita ambil X min 1/n, kita juga kuadratkan. Hasilnya ini tidak ada hal yang baru lagi. Ini sama seperti tadi karena ada penyebut yang berupa M kuadrat, maka ketika di sini tidak ada M kuadrat, maka hasilnya lebih besar. Ya, hasilnya lebih besar. Ingat di sini tandanya plus ya, tandanya plus. Jadi berapapun itu ditambah dengan yang ini pasti dia lebih besar karena di sini tandanya plus daripada yang tidak ada gitu. Maka tandanya lebih besar gitu. Ambil nilai M sedemikian sehingga sembarang nilai M ya, sembarang nilai M pasti akan berlaku ini. Kalau sudah nilai M berapapun awalnya dia ada penyebut, ini jadi nggak ada penyebut M, maka tandanya yang awalnya di sini lebih besar dari berubah menjadi di sini sama lebih besar dari, akan tetapi di sini berubah jadi sama dengan karena kita memiliki argumen ini ya, X kuadrat min 2. Nah, X kuadrat min 2, kenapa? Karena di sini X kuadrat min 2 dia kurang di ini 2X min M ini kurang dari X kuadrat min 2. Jadi 2X min M yang kita miliki di sini diambil M sembarang pun pasti dia lebih besar dari X kuadrat min 2. Berapapun M ya. Karena di sini yang main X kuadrat pasti lebih besar. Terus kemudian muncul di sini angka 2.
gitu, karena ini perhitungan biasa. Dari asumsinya X kuadrat min 2 lebih besar daripada 0, ini yang diketahui di soal kita ya. Argumen yang kedua, maka dapat diperoleh X kuadrat min 2 per 2X dia lebih besar daripada 0. Ya, lihat ini X kuadrat min 2 dia positif, ya, angka positif di sini diambil positif di sini pasti dia lebih besar daripada 0. Itu pasti gitu. Jadi pembagian positif per positif pasti hasilnya positif. Terus kemudian jadi hasil pembagian yang sama-sama positif tadi. Nah, karena ini pembuktiannya masih berkaitan dengan aplikasi dari supremum, kita gunakan sifat Archimedes. Ya, kita gunakan sifat Archimedes, kita ambil M anggota bilangan asli sehingga seper M yang kita miliki, yang barusan kita ambil itu kita comparekan dengan angka yang positif tadi. Angka yang positif tadi ya. Dapat dilihat bahwa pengambilan nilai M itu akan berdampak X min seper M kuadrat itu pasti lebih besar angka 2. Gitu, karena mentok dia di angka 2. Ingat ini hasilnya positif ya. Jadi di sini X min seper M yang kuadrat tadi setelah melalui proses yang panjang hasilnya dia lebih besar dari angka 2 ya. Sama seperti proses yang sebelumnya tadi, kalau diambil kesimpulan kita punya sekota ini ya. Proses yang panjang tadi ketemunya cuma ini, X min seper M kuadrat. Teman-teman bisa perkalian seperti tadi yang di slide sebelumnya, maka lebih besar dari 2. Nah, selanjutnya terdapat S anggota S. Nah, S yang tadi kita ambil nih anggota S bilangan S, maka berlaku hubungan seperti ini ya, S kuadrat kurang dari 2 kurang dari X min seper M kuadrat. Ini cuman pengambilan S itu posisinya dia di sini ya, posisinya di sini dari yang kita miliki. Dari kita miliki di sini kita tarik kaitkan dengan S ya. Jadi ya 2 lebih besar dari ini sebenarnya yang sebelumnya ya. Posisi S dia berada di bawah angka 2. Yang berakibat bahwa S itu pasti berada di kurang ya. Karena berada di bawah, maka dia pasti di bawahnya juga gitu ya. Sama-sama di akar pasti ketemu X plus seper M-nya dia masih yang paling besar. Nah, dengan kata lain X min seper M di sini yang paling besar ketika kita ambil S yang lebih kecil, ternyata nggak lebih besar mendahului X min seper M. Jadi di sini X min seper M dia masih menjadi yang paling besar. Oleh sebab itu X min seper M di sini sebagai batas atas. Nah, kontradiksi dengan pengandaian yang kita miliki bahwasanya ternyata X min seper M itu ada batas atasnya. Nah, batas atasnya dirinya sendiri. Padahal kita punya asumsi bahwa batas atasnya itu X, bukan X min seper M. Karena hasilnya kontradiksi sesuai dengan yang kita argumenkan tadi, kalau kontradiksi maka argumen kita yang X kuadrat lebih besar dari itu tidak bisa membuktikan ya, tidak bisa memberikan sumbangan pembuktian bahwasanya kalau kita memiliki bilangan real positif ya, X bilangan real positif ternyata bisa dikuadratkan yang hasilnya 2. Nah, kita buktikan kebalikannya, yang kurang dari yang lebih dari ternyata tidak membuktikan. Karena tidak memenuhi, maka pernyataan yang pertama dan kedua tadi kontradiksi dan tidak memenuhi, dapat ditarik kesimpulan bahwa premi kita yang pertama tadi tidak bisa memberikan kesimpulan yang bagus. Yang kedua juga bahwa di sini tidak mungkin terdapat kondisi yang kurang dari dan lebih dari. Yang benar di sini kondisinya adalah sama dengan, sesuai dengan pernyataan awal kita. Jadi di sini karena pembuktian kontradiksi, yang kurang dari ternyata tidak terbukti, yang lebih dari tidak terbukti, maka yang terbukti adalah yang sama dengan. Jadi dengan cara seperti ini bahwa benar adanya X bilangan real positif, di mana kalau X-nya dikuadratkan akan hasilnya 2. Selanjutnya lagi berbicara tentang aplikasinya ya, dari sifat supremum. Ini ada teorema density. Ya, teorema density dia ngomong kalau misalnya nih saya punya XY. Ya, kita ambil XY bilangan real terserah. Di mana terdapat relasi seperti ini. Yang lebih besar mana? Yang Y.
maka terdapat bilangan rasional. Jadi di sini selain bilangan real ada lagi saya munculkan bilangan rasional R ya. Sedemikian sehingga berlaku X kurang dari R kurang dari. Jadi awalnya X sama Y saja, awalnya sama X sama Y saja yang punya hubungan. Karena di sini Q-nya saya ambil bilangan yang kita sebut bilangan rasional itu R, nanti akan R-nya letaknya di tengah-tengah antara X dan Y. Itu buktinya di sini asumsikan bahwa X-nya itu lebih besar daripada 0. Ya, di sini kita asumsikan X-nya dia positif. Ya. Karena Y-nya itu yang besar, ya, Y-nya di sini yang lebih besar. Jadi bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang positif, pasti hasilnya dia positif, ya. Karena X-nya di sini positif, misalnya angka 5, Y-nya lebih besar, misalnya 7 gitu, pasti 7 dikurangi 5 pasti dia berada di positif. Jadi X-nya sudah ngunci dan Y-nya sudah ngunci, pasti di sini berlaku. Maka terdapat n anggota bilangan asli demikian sehingga berlaku ini. Ya pasti gitu, karena di sini n-nya bilangan asli. Y min X-nya karena dia positif, nah seper n-nya dia berada di yang lebih kecil, ya, perperan di sini. Karena kita mau main bilangan rasional di sini, jadi kita ambil seper n saja. Nah, oleh karena itu nx plus 1 itu kurang dari ny. Pasti, karena di sini posisi Y-nya lebih besar. Meskipun dia posisinya lebih besar dan ditambah 1, ternyata penambahan angka 1 di sini itu ternyata tidak berefek terhadap tandanya ini, itu NX dan NY. Ya. N-nya di sini dikalikan ya, bilangan berapapun. X sama Y 5 sama 7, N-nya 100, ya pasti dia lebih besar di sini. Dengan mengaplikasikan korolari 3 yang tadi sudah dibuktikan, maka ada NX-nya dia positif. Ya, sudah pasti NX-nya dia positif, sehingga anggota M yang merupakan bilangan asli akan berlaku hubungan seperti ini. Ya, logiknya seperti ini. Yaitu M-1. Ingat M-1 itu apa tadi? Itu anggota M-nya yang kita barusan ambil dikurangi dengan angka 1. Pasti M dan M-1 letaknya lebih besar M. Nah, di sini di tengah-tengahnya ada NX dari korolari 3 ya. Dari korolari bisa dilihat lagi. Kenapa ada NX muncul di sini? Dia letaknya di tengah. Sehingga kalau saya punya M kurang dari sama dengan NX plus 1 ya, kurang dari NY, lihat ya. Dari NX kurang dari M kurang dari NY. Nah, di sini kelihatan gitu. Sebenarnya relasi ini itu merupakan gambaran dari yang sudah kita kerjakan tadi gitu. Karena di sini kita sudah punya di sini gitu. Kita tinggal gabungkan saja yang kita punyai. Ya, kita punyai NX plus 1 kurang dari NY di sini. Nah, ini sebenarnya yang sudah kita gabung saja. Terus kemudian posisi M. Kenapa M-nya yang kurang dari gitu? M-nya kenapa kurang dari? Kenapa? Karena di sini lihat ya. Lihat posisi ini. Di sini memberikan NX plus 1. Ya, jadi N sama NX saja, N-nya dia posisinya di sini gitu ya. Apalagi dia ditambahkan 1 gitu. NX plus 1. Jadi cara paling mudahnya kalau teman-teman logiknya mau diperkuat dari sini ke sini, teman-teman tinggal diubah, diberikan tindakan terhadap M plus 1 ini M-1 ditambah plus 1 semua gitu, ditambah plus 1 semua ya. Jadi di sini M-1 ditambah plus 1, NX plus 1, M plus 1 gitu. Jadi nanti endingnya ketemu ini gitu. Kalau mau dioperasikan seperti itu. Tapi secara logik tanpa melakukan operasi apapun, hal ini bisa terbukti ya. Berarti ketemunya M, NX plus 1. Nah, M plus 1 di sini dia M plus 1-nya di sini kita bisa gunakan definisi bahwa M-nya aja berada di bawahnya. Gimana kalau M plus 1 pasti dia letaknya di sini. Tapi M plus 1 kita compare dengan NY ya. NY, M di mana M-nya hanya merupakan bilangan asli di sini,
maka di sini NG-nya di sini pasti dia lebih besar lagi gitu. Terus kemudian dari sini sudah terbukti bahwasanya dari korolari 3 ngomong bahwa NX-nya di sini NX-nya pasti dia kurang dari M. Ya, NX-nya jadi dari sini dipecahnya ke area ini. Ya, NX kurang dari M, di mana M-nya dia kurang dari NG. Kenapa? M-nya awalnya letaknya di sini. Awalnya gitu. Tapi di sini kita buat dua rumah, ke sini dan ke sini gitu. Jadi M-nya awalnya letaknya di tengah-tengah sini, ya sudah. Kalau misalnya saya punya NX, M dan NG, NX, M dan NG hubungannya seperti ini. Hanya main lebih besar, lebih kecil saja. Terus kemudian saya misalkan, karena di sini bilangan rasional itu apa? ON per N. Sudah. Gitu. Sudah jadi semuanya ini kalau mau dilakukan tindakan, semuanya dibagi dengan N. Gitu. Jadi akan ketemu pertidaksamaan seperti ini. Jadi pembuktian kita ketemu bahwa kalau ada X yang kurang dari Y, nah, kemudian saya munculkan bilangan rasional. Nah, rasional itu pasti berada di antara X dan Y itu tadi. Nah, terakhir aplikasi dari suprimum ini, ya ini hanya membahas tentang yang tadi sudah kita bahas karena di sini hanya ada korolari ya, akibat dari yang sudah kita kerjakan tadi teoremanya. Dia ngomong kalau ada S dan Y, nah S dan Y itu sembarang bilangan real. Jadi saya munculkan S dan Y, bilangan real dengan X kurang dari Y, maka akan ada bilangan ya. Di sini ingat teman-teman, kalau tadi rasional, ini irasional. Nah, bilangan irasional Z demikian sehingga ternyata nih, kalau tadi kita bahas hanya sekedar bilangan rasional saja gitu. Nah, di sini kita ambil S dan Y bilangan real dan dengan X, Y, X dan Y-nya hubungannya seperti ini, sama seperti tadi, maka akan ada bilangan irasional Z dan posisinya dia sama ternyata. Ternyata tadi nggak hanya berlaku di rasional, irasional juga berlaku. Gitu. Nah, dengan mengaplikasikan teorema density, nah kita ambil lagi nih bilangan real X dan Y. Karena di sini irasional ya. Di sini saya ambil bilangan X dan Y-nya berupa wujudnya X per akar 2 dan Y-nya juga Y per akar 2. Maka akan diperoleh bilangan rasional R yang tidak mungkin sama dengan dia 0 karena dia di sini bilangan rasional tidak mungkin dia berupa 0. Demikian sehingga terdapat korelasi seperti ini ya, korelasi seperti ini. Sama seperti tadi bilangan rasional, kalau saya punya X, saya punya Y, R-nya berada di tengah. Nah, akan tetapi di sini R-nya itu tidak lagi dia rasional. Dia mintanya di sini irasional loh gitu. Jadi di sini ya sudah kita masukkan apa di sini yang irasional Z. Sudah kita masukkan Z-nya ini ya. Z-nya ini sebagai bilangan irasional. Kenapa di sini bilangan irasional sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya di sini ada akar 2 di sini yang membuat dia menjadi bilangan yang R-nya jadi irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan irasional dan memenuhi ini. Jadi ya karena R-nya di sini rasional, nah di sini ada akar 2-nya yang membuat dia ya semuanya. Kalau misalnya mau dilakukan hal yang sama, semuanya dikalikan dengan akar 2. Maka di sini akan ketemu X kurang dari R akar 2 kurang dari Y. Gitu ya. Jadi Z-nya di sini representasi dari R akar 2 karena kita mengalihkan dengan akar 2 semua. Gitu. Jadi sini sudah terbukti bahwa tidak hanya berlaku di bilangan rasional, tapi irasional pun identitas kurang dari ini masih berlaku. Nah, itu tadi pembahasan tentang aplikasi dari sifat suprimum yang sudah kita pelajari ya. Suprimum yang sudah kita pelajari ternyata ada aplikasinya. Gitu. Baik, terima kasih. Itu tadi pembelajaran tentang aplikasi dari sifat suprimum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.